Selamat malam Bapak-Bapak, khususnya Mbak Angel. Pertanyaan Mbak tadi sangat menggelitik saya. Sebagai sahabat, saya terkejut juga terhadap pertanyaan itu. Khususnya pertanyaan itu bidang yang saya geluti selama 27 tahun. Namun ada faktor-faktor pembatas untuk saya. Undang-Undang 590 itu luar biasa menurut Profesor Kusnadi. Perubahan oke. Nah, sekarang ini terkait dengan satwa liar, khususnya pertanyaan Bapak tadi. Bagaimana keadilan ekologi terhadap kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu? Kalau berbicara teori keadilan ekologi, itu menyangkut human maupun non-human. Dalam konteks ini adalah bagaimana kelestarian satwa liar yang terancam dan banyak orang tidak care terhadap ini. Bahkan kalau mau jujur, banyak ahli-ahli yang dulunya sahabat saya sebagai dosen konservasi jenis sekarang menjadi lebih ke kelapa sawit gitu. Terus bagaimana implementasi AMDAL terkait dengan kawasan-kawasan hasifi, baik itu di kawasan hutan non konservasi maupun di kawasan-kawasan HGU kebun, termasuk kaitannya dengan pertambangan, bagaimana ada kebijakan di PU itu boleh melakukan kegiatan pertambangan untuk mengalihkan aliran sungai. Ini kan menyangkut masalah jenis juga, karena sungai juga merupakan unit ekosistem akuatik yang mempunyai fungsi-fungsi ekosistem dan sosial yang luar biasa. Ini yang memprihatinkan kita. Yang sangat prihatin adalah proses perubahan 590 yang dulunya hampir menyimpang, sehingga ada 250 pasal, terus kita luruskan akhirnya kembali ke rohnya lagi. Bahkan judulnya dulu mau dirubah, terus kita kembalikan lagi. Setelah itu kita dilupakan lagi, bahkan saya beberapa waktu ke dirjennya yang sekarang, profesor sahabat saya itu dengan kepala biro hukum sekarang, saya minta draft saja tidak diberi. Ini kan sangat menyedihkan, padahal bukan untuk kepentingan pribadi saya, karena saya pengajar di Pasca Hukum UI bersama Pak Budi Darmono, putranya Pak Jarwo, ya untuk bahan diskusi lah, mengantisipasi ke depan begitu. Itu Mbak Yangel, jadi banyak hal lah. Kalau apa yang saya lakukan selama ini, ya saya sering jadi ahli di pengadilan terkait kasus-kasus orangutan, ya, kasus-kasus matinya kera di Sutet di daerah Lampung, ya, terus jadi pembicara bahkan di FKRI ada 5 sesi itu yang juga tidak ada, enggak bergeming. Pengelolaan taman buru, 13 taman buru yang ngamburadul sekarang, dan saya sudah sarankan langsung ke Bu Menteri pada waktu saya diundang beliau, tapi ya sudahlah. Jadi kita tidak usah bertahan untuk membenar, dan tidak sedang menyalahkan saya, tapi saya berbicara ini kondisi atau fenomena yang harus diatasi. Maaf saya harus pakai video ini karena tulisan saya sering salah huruf. Tapi Mbak Yangel ini kan sama-sama dari Seragen, kapan-kapan kita nongkrong di Seragen lah. Kita bicara secara profesional, secara kekeluargaan, menyampaikan undang-undang. Dan saya ingat Mas, saya mengundurkan diri dari kementerian. Saya harus berjiwa kesatria ketika sistem itu sudah tidak sejalan dengan hati saya. Walaupun saya punya hak pensiun sampai 65 sebagai ahli utama. Demikian Mas, merdeka!